Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita akan latihan membahas soal tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Di situ akan ditampilkan 10 soal, kita mencoba menjawab satu persatu. Soal pertama, gerak lurus beraturan mempunyai titik-titik. Di situ ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal nomor 1, kita harus tahu definisi tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Di mana gerak lurus beraturan adalah gerak yang mempunyai kecepatan tetap atau konstan dan percepatannya 0. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B, kecepatan tetap dan percepatan 0. Soal nomor 2. Pada grafik antara jarak dan waktu, suatu garis lurus miring ke kanan atas berkaitan dengan gerak pada titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 2, kita harus tahu grafik pada gerak. Grafik antara S dan T miring ke kanan atas berkaitan dengan gerak pada kelajuan konstan. Sehingga jawabannya tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A, yaitu kelajuan konstan. Kita lanjutkan soal nomor 3. Dua buah benda B dan G mula-mula berjarak 100 meter satu sama lain. Benda B dan G masing-masing bergerak saling berhadapan dengan kecepatan 8 meter per second dan 12 meter per second. Jika mereka berangkat dalam waktu bersamaan, maka mereka akan saling bertemu setelah titik-titik second. Untuk menjawab soal nomor 3, mari kita uraikan. Diketahui S sama dengan 100 meter, VB sama dengan 8 meter per second, dan VG sama dengan 12 meter per second. Soal nomor 3 yang ditanya adalah T saat bertemu, sehingga dapat dijawab dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T, di mana T sama dengan S dibagi VB plus VG, sama dengan 100 dibagi 8 plus 12, sama dengan 100 dibagi 20, didapatkan nilai 5 second. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B, 5 second. Kita lanjutkan soal nomor 4. Percepatan dari sebuah benda yang mula-mula diam dan dalam waktu 10 detik kemudian menempuh jarak 30 meter adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 4, kita uraikan. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per second karena benda mula-mula diam. T sama dengan 10 second dan S sama dengan 10 meter. Soal nomor 4 yang ditanya adalah A atau percepatan, sehingga dijawab menggunakan rumus percepatan sama dengan 2S per T kuadrat sama dengan 2 kali 30 dibagi 10 kuadrat sama dengan 60 dibagi 100, sehingga didapatkan nilai 0,6 meter per second kuadrat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A, 0,6 meter per second kuadrat. Kita lanjutkan soal nomor 5. Air dari sebuah bendungan jatuh mengenai roda turbin dengan kecepatan 30 meter per second. Bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tinggi bendungan tersebut adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 5, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui V sama dengan 30 meter per second, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Soal nomor 5 ditanya H atau ketinggian. Untuk menjawab soal nomor 5, kita menggunakan rumus gerak jatuh bebas atau GJB. Sehingga H sama dengan V kuadrat per 2G sama dengan 30 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 900 dibagi 20, didapatkan 45 meter. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang B, 45 meter.
Kita lanjutkan soal nomor 6. Buah mangga terletak vertikal dengan ketinggian 20 meter di atas seorang anak. Kecepatan minimum lemparan yang harus diberikan anak itu agar kena mangga adalah titik-titik meter per second. Untuk menjawab soal nomor 6, mari kita uraikan. Di situ diketahui H sama dengan 20 meter. Soal nomor 6 yang ditanya adalah kecepatan minimum atau V minimum. Sehingga dijawab menggunakan rumus gerak vertikal ke atas, di mana V minimum sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 20 sama dengan akar 400, sehingga didapatkan 20 meter per second. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E, yaitu 20 meter per second. Kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah benda yang bermassa 1,5 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linier 4 meter per second. Jika panjang jari-jari lintasan 10 meter, maka besar gaya sentripetalnya adalah titik-titik Newton. Untuk menjawab soal nomor 7, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 1,5 kg, V sama dengan 4 meter per second, dan R atau jari-jari sama dengan 10 meter. Soal nomor 7 yang ditanya adalah gaya sentripetal atau FSP. Sehingga dijawab menggunakan rumus FSP sama dengan MV kuadrat per R sama dengan 1,5 kali 4 kuadrat dibagi 10 sama dengan 24 dibagi 10 sama dengan 2,4 Newton. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang D, 2,4 Newton. Kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah roda berputar dengan kecepatan putaran 3.600 putaran per menit. Kecepatan sudutnya adalah titik-titik radian per second. Untuk menjawab soal nomor 8, mari kita uraikan. Di situ diketahui omega sama dengan 3.600 rpm atau 3.600 putaran per menit. Yang ditanya adalah omega atau kecepatan sudut. Sehingga dijawab omega sama dengan 3.600 rpm. Kita konversikan ke dalam radian per second, sehingga didapat 3.600 dikalikan 2 pi per 60 sama dengan 120 pi radian per second. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D, 120 pi radian per second. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 9. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Jika dalam waktu 1/6 detik benda menembus sudut 120 derajat, maka kecepatan sudutnya adalah titik-titik radian per second. Untuk menjawab soal nomor 9, mari kita uraikan. Di situ diketahui T sama dengan 1/6 second, theta sama dengan 120 derajat. Di mana periode sama dengan banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Soal nomor 9 yang ditanya adalah kecepatan sudut atau omega. Sehingga dapat dijawab menggunakan rumus omega sama dengan 2 pi per T sama dengan 2 pi per 3.600 derajat dibagi 120 derajat dikalikan 1/6, sehingga didapatkan omega sama dengan 4 pi radian per second. Jawaban nomor 9 yang sesuai adalah yang C, 4 pi radian per second. Kita lanjutkan soal terakhir nomor 10.
Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 second dan jarak 400 meter untuk lepas landas. Maka kecepatan pesawat tersebut ketika meninggalkan bumi adalah titik-titik meter per second. Untuk menjawab soal nomor 10, mari kita uraikan. Diketahui T sama dengan 20 second dan S sama dengan 400 meter. Soal nomor 10 yang ditanya adalah V atau kecepatan. Sehingga kita jawab A sama dengan 2S per T kuadrat sama dengan 2 kali 400 per 20 kuadrat sama dengan 800 dibagi 400 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Sehingga kita masukkan ke rumus V sama dengan akar 2AS sama dengan akar 2 kali 2 kali 400 sehingga didapatkan nilai 40 meter per second. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 10 adalah yang A, 40 meter per second. Demikianlah pembahasan soal tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.